Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan melalui video ini tentang kasus pidana pajak percetakan dan penerbitan Sulawesi. Sebelum kita mulai, kami di sini akhirnya dapat merasa sangat bersyukur karena telah menyelesaikan tugas presentasi videonya yang berjudul kasus pidana pajak PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi sebagai tugas mata kuliah audit pajak. Dalam video ini, kami mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya pelaporan SPT bagi semua wajib pajak pribadi maupun badan ataupun usaha. Sebelum video kita mulai, kami sebelumnya mohon minta maaf apabila terdapat kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan atau ketidaktepatan yang kami bahas. Kami membahas sesuai dengan sumber yang akan kami dapat dan kami tulis di description box di bawah. Dan kami mohon kritik dan saran yang membangun dan demi perbaikan untuk kedepannya. Dalam era serba teknologi saat ini, kemampuan akses teknologi saat berkembang pesat, begitu juga sistem informasi khususnya terkait dalam pembahasan berikut mengenai terungkapnya kasus perpajakan yang akan dibahas kelompok kami, yaitu PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Sehubung pembahasan materi kasus perpajakan berikut, kami bermaksud secara tahu sumber-sumber terkait dengan dugaan kasus pidana pajak yang terjadi, salah satunya perusahaan yang ada di Indonesia, serta menganalisis penyebab-penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi. Pembahasan dalam video ini mencakup tata cara pelaporan SPT tahunan, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Beberapa cakupan tersebut kami bahas sehubung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Adapun tujuan video ini ialah memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak tahunan terhadap wajib pajak pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap secara baik dan benar serta tepat waktu, dan juga memberikan pengertian bahwasanya segala tindakan yang bertujuan untuk menghindari pelaporan pajak dapat merugikan negara, kemudian dari segi sosial pun akan berdampak pada kelangsungan wajib pajak tersebut. PT Penerbit dan Percetakan Sulawesi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1953. PT Penerbitan dan Percetakan merupakan hasil dari gabungan dari 3 penerbit nasional yang bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan 10 bulan penjara, denda 1 miliar, dan subsidi 4 bulan kurungan. Selasa 25 November 2014 jam 8:01. 15 Oktober 2014, sehubungan dengan selesainya sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar atas kasus pidana pajak di wilayah kantor atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan terdakwa Beni I. Manahua sebagai Direktur Utama PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014 dengan agenda sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Beni I. Manahuan sebagai Direktur Utama PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman selama 10 bulan dan denda sebesar 1 miliar. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
2. Dalam persidangan sebelumnya tanggal 3 September 2014 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menyatakan terdakwa Beni Imanahua sebagai Direktur PT Utama Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B dan G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda selama 6 bulan kurungan. 3. Keberhasilan penegakan hukum di bidang perpajakan dalam kasus ini merupakan kerjasama antara penyidik pajak kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Polda Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah bersama-sama terus berupaya menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelanggaran yang dilakukan PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi yaitu 1. PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi tidak melakukan laporan tahunan pajak atau SPT tahunan kepada kantor pajak setempat. PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi harusnya dapat mempertanggungjawabkan dengan perhitungan pajak yang sebenarnya. Hal-hal yang seharusnya wajib dilaporkan dalam fungsi SPT di sini selayaknya harus dilaporkan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Tetapi PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi tidak melakukan pelaporan SPT tahunan kepada kantor pajak setempat. Poin 2. Secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Terkait dengan pembahasan wajib pajak PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, perlu diketahui bahwasannya penghasilan perusahaan tersebut dipungut oleh PPh Pasal 23. Adapun ketentuan subjek pemotong PPh Pasal 23 yaitu wajib pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh harus melaksanakan kewajibannya, yakni berupa pemotongan, penyetoran, serta pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 ke KPP tempatnya terdaftar. Ada sanksi bunga, denda, bahkan sampai pidana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, baik itu karena lupa ataupun disengaja, seperti yang dicantum pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh yaitu subjek pajak badan dalam negeri, yang kedua ada badan pemerintah, yang ketiga bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia, dan penyelenggara kegiatan. Pembayaran dari PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong dengan cara membuat ID billing, kemudian pihak pemotong membayarnya lewat bank persepsi yaitu teller bank, ATM, dan fitur bayar pajak online lainnya yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk SPT masa PPh Pasal 23 merupakan bentuk resmi laporan dari PPh 23 yang dilaporkan lewat fitur laporan pajak online ataupun melalui e-filing gratis di online pajak. Dulu itu pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan terpisah-pisah, namun sekarang bisa melalui aplikasi online pajak yang bisa dilakukan dengan mudah. Terkait penjelasan seputar PPh Pasal 23 di atas, PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi teridentifikasi tidak melaporkan bukti potong yang mana kita ketahui pada periode 2014 wajib pajak telah dimudahkan dalam pelaporan SPT dengan I-SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak. Poin 3. Menyebabkan timbulnya kerugian pada negara. Adapun berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penggalakan pajak guna pajak yang dibayarkan mencapai angka minimal seperti yang pertama, melaporkan penjualan lebih kecil daripada yang seharusnya. Yang kedua, memperbesar biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan padahal biaya tersebut tidak terjadi. Yang ketiga, memasukkan bukti transaksi perusahaan dan lain-lainnya.
Jadi, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk tindakan yang ilegal dan juga kriminal. Banyak sekali dampak negatif dari adanya penggelapan pajak, seperti yang pertama, penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar, sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, pengelakan pajak menyebabkan stagnasi atau macetnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi di Indonesia. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Yang ketiga, ada langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus, sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelakan pajak tersebut ke pasar modal. Yang keempat, dengan adanya penyelewengan dan hutang pajak tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur. Yang kelima, menghambat penyusunan RAPBN. Poin 4, pidana hukum yang harus diterima oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. A. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. 1. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang lainnya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurung paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. 2. Setiap orang yang melakukan dengan sengaja: A. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau telat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan usaha kena pajak. C. Tidak menyampaikan SPT. D. Menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak atau tidak lengkap. E. Menolak dilakukan pemeriksaan atau memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu dan dipalsukan, seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. F. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya. G. Tidak menyimpan catatan atau buku dokumen yang menjadi dasar pembukuan pencatatan dan dokumen lah termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. H. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 2 juta jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. 3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk menyalahgunakan tindak pidana tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP atau penyampaian surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. 4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan: A. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak dan pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak. 5. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil
kuasa, dan pegawai yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga. 1. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti yang benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 25 juta. 2. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 ayat 1 yang bunyinya setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain, yaitu memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, di mana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. 5. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data atau informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 tahun. 6. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ketentuan berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah tentang kasus pidana PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Penyelesaian masalah yang dilakukan terkait dengan kasus pidana PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ialah tidak lain dengan melalui jalur hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ada sanksi-sanksi tertentu terkait tindak pidana pajak tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan. Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yaitu selain membuat peraturan yang tegas, perusahaan juga dapat menerapkan sifat-sifat anti korupsi. Pendekatan penanggulangan tindak pidana dalam kasus ini yaitu dengan menerapkan rejim anti money laundering atau pencucian uang. Selanjutnya, pendekatan menyangkut penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rejim anti money laundering ini didasarkan modus offset pelaku dengan maksud untuk meminimalkan risiko terdeteksinya hasil kejahatan, karena di mana biasanya para pelaku penggelapan pajak tersebut selalu mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul hasil
hasil kejahatannya, karena mungkin tidak kejahatan selanjutnya yaitu praktik pencucian uang. Untuk penanggulangan pencegahan kasus pidana pajak di sini diperlukan prinsip-prinsip transaksi keuangan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Solusi hasil pengamatan. Yang pertama, perlunya sosialisasi oleh pihak yang terkait, dalam hal ini kantor pajak, terhadap keseluruhan wajib pajak, yang mana setiap adanya pembaruan ataupun informasi mengenai perpajakan ataupun yang berhubungan dengan pajak kepada wajib pajak. Yang kedua, kesadaran wajib pajak perlu dipupuk kembali, mengingat maraknya kasus pajak tahun lalu yang menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada kelangsungan pembiayaan ataupun pendapatan negara. Yang ketiga, pengawasan itu sangat perlu apabila adanya tindak kasus penyelewengan mekanisme pajak yang seharusnya diterapkan oleh keseluruhan wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.